Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para ikhwan sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir dalam kajian Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan ini, dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan ibadah kita ibadah yang bukan hanya sekedar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat kita, tapi juga ibadah-ibadah kita adalah ibadah-ibadah yang inspiratif, yang memberikan inspirasi dalam kehidupan kita, juga ibadah-ibadah yang memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Para ikhwan sekalian dan akhwat, kajian seperti ini adalah sesuatu yang penting di bulan Ramadan, karena Ramadan dengan saumnya itu adalah suatu proyek besar yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Sasaran dari saum dan Ramadannya itu adalah untuk supaya orang-orang mendapatkan pencerahan dan menjadi pribadi-pribadi yang takwa, la'allakum tattaqun. Jadi Ramadan ini adalah proyek besar. Karena ini proyek besar, maka program-program, tentunya proyek besar dengan sasaran yang jelas, maka program-programnya juga sangat variatif. Jadi apabila kita melihat ayat-ayat yang berbicara tentang siam Ramadan dari ayat 183 sampai 187 di surat Al-Baqarah, itu sangat variatif ya. Di ayat 183-nya itu tentang saum, kemudian 184-nya itu bicara tentang Al-Quran ya. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya juga ada berbicara tentang sadaqah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang melakukan sedekah, melakukan ibadah nafilah, dalam hal ini sedekah-sedekah yang sifatnya harta, maka itu lebih baik buat dia. Jadi tidak hanya membayar apa yang menjadi kewajiban dia saja ketika dia tidak bisa saum dengan membayar fidyah, tapi dilebihkan yang bernilai sedekah. Dan tentunya juga nanti di akhir Ramadan ada kewajiban zakat fitrah. Jadi ibadah hartanya, ibadah maliyahnya juga ada. Kemudian tadi di ayat sebelumnya tentang Quran, itu adalah tentang wawasan ada. Kemudian selanjutnya itu ada juga berbicara tentang doa di ayat 186. Kemudian di ayat 187 itu berbicara tentang parenting juga ada ya. Itu kalau kita bahas di ayat 187 tentang fungsi keluarga, itu luar biasa ya. Di situ ada fungsi keamanan, ada fungsi sosial, ada fungsi pendidikan, ada fungsi ekonomi, fungsi kesehatan. Itu banyak sekali yang bisa kita gali di ayat 187. Jadi para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, Ramadan itu adalah satu paket ya. Paket di situ ada ibadah-ibadah yang maliyahnya, ada ibadah-ibadah tentang kajiannya, keilmuannya, ada ibadah tentang hartanya, ada ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan i'tikaf, dengan doa, dengan baca Quran. Maka dengan variasi ibadah seperti itu, maka sasaran untuk melahirkan pribadi yang bertakwa di bulan Ramadan itu insya Allah akan terpenuhi. Tapi kalau orang misalnya masuk Ramadan, ya dia hanya saum saja ya, saum aja. Saum itu orang tidur aja udah selesai bisa
Ya, Mas Jaki misalnya dari setelah sahur, sholat subuh, habis sholat subuh tidur. Nanti menjelang zuhur bangun, sholat zuhur, tidur lagi. Menjelang sholat asar, bangun, sholat asar, tidur lagi. Maghrib selesai. Secara fikih sah saumnya secara fikih. Tapi apakah bisa meraih nilai ketakwaan gitu orang yang saumnya seperti itu? Tidak bisa. Karena itu harus utuh ya. Termasuk Rasulullah SAW ketika mau masuk Ramadan itu beliau memberikan kajian dulu. Beliau khutbah dulu. Ada khutbah Ramadan, kalau orang menyebutnya, orang sekarang sebutnya tarhib. Beliau sampaikan wawasan tentang Ramadan. Qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh barakah. Pada bulan itu diwajibkan kepada kalian saum. Ufturidu alaikum siyam. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Setan dibelenggu. Bagaimana sebetulnya teknis segala macamnya itu ada pembahasan khusus lah, ya. Bahwa setan itu dibelenggu. Kemudian fihi lailatun khairum min alfi syahr. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan apabila ibadah pada malam itu. Ya, jadi sangat variatif sebetulnya ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Sehingga dengan variasi ibadah itu insyaallah sasaran untuk meraih ketakwaan itu bisa tercapai. Dan pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang salat ya, karena harapannya ini akan menjadi kajian yang berkelanjutan. Saya kira kalau di kajian tentang saumnya, apakah itu di masjid ya, secara khusus ya, masjid-masjid yang menyelenggarakan secara khusus, atau misalnya yang online, ataupun yang di media sosial, atau misalnya di media elektronik ada yang berbicara tentang saum, karena ini musimnya musim saum. Nah, kita ingin keluar dari mainstream itulah, kita bicara itu tentang salat, karena itu tadi variasi ibadah dalam bulan Ramadan. Karena ada tentang salatnya juga. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man shaumahu wa qamahu. Barang siapa yang saum bulan Ramadan dan qiyam Ramadan, salat gitu ya, tarawih, maka pada hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummu. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Dia pada hari Idul Fitri keluar dosa-dosanya itu, dan dia kembali fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi kalau kita bahas juga tentang sholat masih relevan. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita bicara tentang sholat. Sholat itu sendiri secara bahasa artinya doa. Ya, sholat secara bahasa adalah artinya doa. Makanya di dalam Quran ada di dalam surat ya, ayat surat Taubah ayat 103, wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah dari mereka zakat, tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Wasalli alaihim. Nah, dan sholatlah kepada mereka. Sholat di sini bukan berarti sholat seperti biasa kita lakukan secara fikih, tapi sholli alaihim, doakan mereka. Jadi kalau ada orang yang bayar zakat, ya itu harus ada diterima oleh amilnya atau misalnya oleh mustahiknya langsung, dan didoakan. Wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka. Jadi kata-kata sholli di sini artinya doa. Doakan mereka. Inna salakata sakanul lahum, karena doamu itu akan menjadi ketenangan buat mereka. Jadi doa secara bahasa dalam bahasa Arab artinya salat secara bahasa dalam bahasa Arab artinya doa. Adapun salat dalam pengertian fikih dalam syariah itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Itu adalah perbuatan-perbuatan ya, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, jadi aqwalun wa af'alun makhsusah. Mohon maaf ada yang ketinggalan tadi. Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus, yang tertentu.
yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini secara ringkas definisi tentang sholat itu sendiri. Apa hikmah sholat bagi kita sebagai manusia? Ada banyak hikmah, ya, sholat kita bagi manusia. Yang pertama bahwa sholat ini kan bagi kita sebagai manusia, ini adalah media bagi kita munajat kepada Allah, media bagi kita untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kesibukan kita. Jadi ada orang kan kadang-kadang yang kesibukannya itu bukan melupakan Allah saja, ya. Ada melupakan dirinya, melupakan orang tuanya, melupakan anaknya, melupakan istrinya, ya. Sekalipun mereka mengatakan bahwa saya kan bekerja untuk kalian semua, tidak. Kehidupan ini tidak cukup hanya dengan urusannya ini dipenuhi kebutuhan materinya saja, ya. Tapi juga harus ada komunikasi. Dengan Allah Subhanahu wa taala juga harus ada komunikasi. Dan itu penting bagi kita karena dalam kehidupan itu tidak selalu urusan lurus. Tidak semua urusannya lancar. Maka usaha-usaha yang kita lakukan itu secara bumian, berarti ikhtiar bumian, itu harus dibarengi dengan ikhtiar langitan. Nah, sholat itulah ikhtiar langitan kita. Jadi kalau kita ingin sukses, maka di bumi kita berikhtiar secara maksimal, pintu langit juga harus diketuk. Ya, dengan sholat itulah kita selalu berkomunikasi kepada Allah. Ketika menghadapi kesulitan, kita hanya memohon kepada Allah. Ketika kita mendapatkan sandungan dalam kehidupan, kita minta dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam keadaan lemah, kita minta dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam keadaan bodoh, kita minta diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu fungsi sholat. Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi liku-liku kehidupan itu. Yang kedua juga bukan hanya sekedar permasalahan kita ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidup ini. Memang ini salat juga adalah kebutuhan batin. Kebutuhan batin. Dalam diri kita ini ada beberapa unsur. Ya, ada unsur akal atau pikiran, ada unsur jasmani, dan ada unsur rohani. Dan semua itu harus mendapatkan porsi konsumsinya yang memadai. Ya, makanya di dalam Al-Quran itu ada satu surat, ya, yang bersumpah dengan konsumsi bagi semua unsur yang ada dalam tubuh kita. At-tin. Ada ahli tafsir yang menafsirkan seperti itu. Wat-tin waz-zaitun. Ya, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Tur. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Makkah yang aman ini. Jadi seorang ahli tafsir kontemporer modern menafsirkan wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Itu bersumpah dengan sesuatu yang merupakan perwakilan atau simbol dari simbol dari konsumsi jasad. Ya, karena itu di daerah turun Al-Quran di Arab dan itu yang populer. Ya. Waturi sinin, Gunung Tur ini kan lebih terkenal dengan sejarahnya, sejarah Nabi Musa, dan sejarah itu adalah salah satu konsumsi pikiran, akal, otak. Wa hadzal baladil amin, dan kota Makkah atau Makkah yang aman ini itu adalah simbol dari ibadah haji, simbol dari kiblat, dan itu adalah konsumsi bagi rohani kita. Jadi apabila manusia ingin fi ahsani taqwim, dalam performa yang terbaik, ya semua aspek, semua unsur dalam dirinya itu memang harus mendapatkan konsumsi yang proporsional, memadai. Pikirannya tetap harus diasah, ya. Dia harus terus berinteraksi dengan ilmu pengetahuan, baik dengan ilmu pengetahuan sains maupun dengan ilmu agamanya. Kemudian juga
jasadnya harus ada asupan dan istirahatnya, pola hidupnya juga harus bagus. Kemudian juga hatinya juga harus mendapatkan konsumsi yang memadai, dan itulah sholat. Makanya ada satu penelitian dan ini menjadi disertasi doktoral di UIN Sunan Ampel ya, Surabaya, bahwa tingkat kestabilan orang ahli tahajud, ya, kestabilan jiwa orang ahli tahajud itu memang jauh dibandingkan orang yang tidak suka sholat tahajud. Jadi sholat itu punya kontribusi untuk membuat ketenangan jiwa seseorang. Kemudian hikmah yang lain tentunya adalah sholat itu adalah merupakan salah satu media bagi kita untuk bertaubat. Ya, dalam perjalanan hidup ini banyak sekali hal-hal yang kita lakukan disadari atau tidak disadari, menyimpang. Sholatlah yang menjadi media kita. Di situ kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir bahwa sholat ini adalah merupakan pupuk bagi keimanan kita. Jadi keimanan itu kan adanya dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam dada kita. Tapi perlu ada sesuatu yang menjadi pupuknya. Maka sholat, ibadah-ibadah itu adalah pemupuk keimanan. Memang iman itu yang mendasari ibadah. Ya, jadi antara ibadah dengan iman itu saling mengikat gitu. Ibadah itu akan dirasakan nikmat ketika didasari iman, tapi iman juga akan terpupuk gitu dengan seseorang melakukan ibadah dengan khusyuk. Ini sekedar hikmah, sebagian hikmah dari salat. Kemudian para ikhwan dan akhwatullah, salat ini juga kalau dari sejarahnya termasuk ibadah yang panjang. Ya, ibadah yang panjang. Bahkan kita bisa sebutkan dalam Quran itu tentang Nabi Ismail alaihissalam, misalnya dalam surat Maryam ayat 55 dikatakan wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbiha maradiyah. Jadi Nabi Ismail itu adalah orang yang bertanggung jawab, seorang suami, seorang ayah yang memerintahkan keluarganya dan mendidik keluarganya dengan salat dan zakat, dan dia adalah orang yang diridhoi oleh Tuhannya. Nabi Isa juga demikian, ada syariat salat pada zaman atau dalam syariat Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebagaimana juga digambarkan di dalam surat Maryam ayat 31, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepadaku dengan melakukan salat dan zakat selama aku hidup. Kemudian zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra Mi'raj itu salat sudah dilakukan. Hanya saja salatnya itu hanya 2 waktu, di pagi hari dan di sore hari. Ya, sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Mu'min, surat Ghafir ayat 55. Wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Dan salatlah, bertasbihlah di sore hari, wal ibkar, dan di pagi hari. Dua waktu. Nanti kemudian setelah Isra dan Mi'raj kita kemudian atau Nabi Muhammad SAW kemudian diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dan kemudian kita mengikutinya selama 5 waktu. Ini juga digambarkan dalam surat Ar-Rum ayat 17 sampai ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wa fil ard wa ashiyyan wa hina tudhhirun. Maha suci Allah hina tumsun, ketika sore hari, wa hina tusbihun, dan ketika di subuh hari. Walahul hamdu fis samai wa fil ardi, dan baginya segala puji di langit maupun di bumi. Asyiyau wa hina tudhirun, ketika sore hari dan ketika zuhur. Jadi di dalam ayat itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan tasbih itu artinya salat itu hina tumsun, ketika sore hari, ya. Jadi ketika sore hari itu masuknya
adalah asar gitu ya. Asar. Dan kemudian wa asyiyya, dan ini di waktu isya, dan masuknya itu adalah maghrib dan isya. Hina tusbihun, subuh. Kemudian walahul hamdu fis samawati wa fil ardi asyiyya wa hina tudhiron, itu zuhur. Jadi 5. Kemudian di dalam surat An-Nisa ya, ayat 103 disebutkan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya salat wajib atas orang yang beriman dengan waktu yang khusus. Kemudian di dalam hadis dijelaskan lebih detail lagi. Waktu salat zuhur, waktu salat asar, waktu salat maghrib, waktu salat isya, dan waktu salat subuh. Kalau dalam Al-Qur'an sifatnya global. Tidak detail gitu waktunya. Ini tentang waktu salat. Kemudian para ikhwan dan akhwatumullah, kita masuk juga kepada bagaimana hukumnya ini orang apabila tidak melakukan salat. Ya. Ada 2 kondisi. Apabila orang itu tidak melakukan salat karena dia menganggap bahwa salat bukan dari syariat Islam, maka dia harus bertaubat dari perbuatan murtad. Nah, ini kategorinya murtad. Ya. Dia harus bertaubat dari situ. Tapi apabila orang misalnya tidak melakukan salat karena dia lalai, karena dia malas, ya, dan sebangsanya, ya dia juga harus bertaubat dari maksiat. Jadi ada yang kategorinya murtad, ada yang kategorinya maksiat. Kalau sampai tidak mengakui bahwa salat itu bagian dari syariat Islam, itu murtad. Tapi apabila dia tidak melakukannya karena malas, itu maksiat. Ya, dua-duanya harus bertaubat. Kemudian apakah ada waktu-waktu yang dilarang untuk salat? Ada beberapa waktu yang dilarang untuk salat. Yang pertama misalnya ketika matahari di titik kulminasi, ya, karena digambarkan dalam hadis itu jahanam sedang panas-panasnya di titik kulminasi, kecuali untuk sholat Jumat, karena sholat Jumat kan memulai dengan khutbah dulu. Yang kedua ba'da subuh juga dilarang sholat, ya, tidak ada sholat, kecuali ada sholat yang sifatnya lah sabab, ya, dan tidak bisa diinikan lagi, misalnya tidak bisa ditunda, misalnya sholat jenazah atau sholat kusuf, sholat gerhana matahari, ya, pada subuh misalnya kejadiannya gerhana matahari, atau mungkin enggak gerhana bulan misalnya pada subuh, gerhana matahari barangkali ya. Nah, ini juga kita lakukan karena itu termasuk kategori sholat laha sabab, sholat yang ada momen-momen tertentu. Kemudian juga tidak boleh sholat pada asar sampai terbenam matahari. Ya. Ini juga sama. Jadi bagaimana kalau terjadi gerhana matahari, ya sholat matahari. Bagaimana kalau misalnya ada jenazah yang mau dikuburkan secepatnya, ya sholatkan saja. Ya. Karena itu termasuk sholat yang ada kaitannya dengan momen-momen tertentu.